Halo semuanya, selamat datang kembali di JK Cinema, channel yang menceritakan alur film dengan niatan menghibur dan semoga bisa mengurangi lelah dan mengembalikan semangat kalian. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa dijauhkan dari segala mara bahaya. Deepwater Horizon. Judul film ini sama dengan nama sebuah anjungan minyak milik British Petroleum di Teluk Meksiko, Amerika. Film ini menceritakan kisah nyata tragedi meledaknya pengeboran minyak itu yang terjadi pada tahun 2010 silam. Itu merupakan bencana terbesar dalam sejarah pengeboran minyak Amerika. Ledakan tersebut mengakibatkan tumpahnya minyak mentah di lautan dan mencemari laut dalam skala besar yang membuat perekonomian di daerah sekitar Teluk Meksiko mengalami penurunan signifikan. Sebelum memulai, izinkan JK mengingatkan kepada kita semua agar mendahulukan kewajiban beribadah kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kalau sudah, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, diperlihatkan para kru Deepwater Horizon yang melakukan pengecekan terhadap blowout preventer atau BOP, yaitu sebuah alat pencegah ledakan yang berfungsi sebagai pengaman dan pengendali tekanan di sumur pengeboran. Ada sedikit kebocoran di situ, namun sepertinya mereka tidak menyadarinya. Film ini berpusat pada karakter Mike Williams yang diperankan oleh Mark Wahlberg, seorang kepala teknisi elektronik yang bertugas di sebuah anjungan minyak milik British Petroleum bernama Deepwater Horizon itu. Mike sedang menikmati hari libur terakhirnya sebelum ia kembali ke Deepwater Horizon. Bersama istri dan putri kecilnya, ia menikmati kehangatan keluarga mereka. Setelah itu, Mike diantar oleh istrinya ke lapangan helikopter Bristow yang merupakan pusat transportasi personel lepas pantai. Dia akan naik helikopter menuju tempat kerjanya itu. Bersama beberapa rekan kerjanya, diantaranya Jimmy dan Andrea, mereka melakukan registrasi sebelum berangkat. Lalu berangkatlah mereka menuju Deepwater Horizon. Saat mereka tiba, mereka mendapati tim Scramberger yang seharusnya menguji ketahanan semen sebagai penahan ledakan pergi tanpa melakukan pengujian itu. Hal itu tentu begitu membingungkan sekaligus mengkhawatirkan, karena seharusnya pengeboran tidak boleh dilakukan sebelum ketahanan semen diuji. Itu sangat penting karena jika terjadi ledakan dan semen itu jebol, maka tempat itu juga akan hancur dan 126 kru yang ada di sana dalam bahaya besar. Lalu, Jimmy sebagai manajer instalasi di sana segera mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sampai tim penguji itu pergi begitu saja. Dan ternyata, berdasarkan laporan dari Damon Bankston yang bertugas mengangkut lumpur pengeboran, orang-orang dari pihak British Petroleum sebagai pemilik Deepwater Horizon inilah dalang dari semua itu. Dan dari divisi pengeboran, mereka juga melaporkan bahwa pihak British Petroleum menarik tim Scramberger tanpa melakukan pengujian apapun. BP sent some of our J team home without running any test. No, but Dream Clues sent him home without testing anything. Lalu, Jimmy dan Mike langsung menemui pihak British Petroleum untuk meminta penjelasan dari mereka. Dan akhirnya, semuanya pun terungkap. Pihak British Petroleum merasa sudah sangat banyak mengeluarkan modal untuk Deepwater Horizon, tapi sudah 43 hari keterlambatan dan Deepwater Horizon belum juga melakukan pengeboran minyak. Itu sebabnya mereka tidak mau mengeluarkan lebih banyak biaya lagi, termasuk biaya pengujian ketahanan semen itu, dan menyuruh tim penguji untuk pulang. Jimmy yang mendengarnya pun marah dan menentang hal itu, karena keselamatan semua kru menjadi taruhannya. Mike juga mengatakan bahwa ada setidaknya 39 kerusakan di sana dan belum diperbaiki, dan itu belum termasuk ketahanan semen yang belum teruji. Di sini terlihat bahwa pihak British Petroleum ingin segera melakukan pengeboran dan meraup keuntungan, tapi mereka mengesampingkan keselamatan dan para kru berada dalam resiko yang besar. Lalu, mereka melakukan uji tekanan negatif untuk memastikan kekuatan sumur pengeboran. Ketika pengujian itu dilakukan, semua kecuali pihak British Petroleum merasa sumur pengeboran itu bermasalah. Setelah selesai, ditemukan tekanan sebesar 1395 psi pada pipa pengeboran dan tekanan itu adalah tekanan yang besar. Jimmy pun mengatakan kalau uji tekanan negatif itu gagal dan pengeboran tidak boleh dilakukan. I hate to say this, but that is bad. Namun,
pihak British Petroleum tidak setuju dengan hal itu dan menyatakan bahwa itu hanyalah kesalahan pada sensor karena seharusnya ada lumpur yang menyembur keluar jika memang ada tekanan 1395 psi di sana. Ketegangan pun terjadi antara pihak Deepwater Horizon dengan pihak British Petroleum. Cannot have 1300 is sitting right there on the sensor. Selanjutnya, dilakukan lagi uji tekanan negatif pada pipa penyumbatan dan hasilnya tidak ada tekanan sama sekali. Itu membuat pihak British Petroleum semakin bersikeras untuk melakukan pengeboran. Tapi, tetap saja itu ditentang oleh Jimmy dan Mike dan yang lainnya, karena seharusnya kedua pipa baik pengeboran maupun penyumbatan harus memiliki hasil yang sama. Exactly the same. They should be all lined up. Dan lagi-lagi, pihak British Petroleum berdalih bahwa itu hanyalah kesalahan sensor dan semuanya sesuai standar. Akhirnya, pengeboran pun tetap akan dilakukan karena pihak British Petroleum yang paling berwenang di sana. Dan dengan di bawah tekanan dari pihak British Petroleum, divisi pengeboran pun melakukan tugasnya. Pada awalnya, semua berjalan normal seperti biasa dan mereka meminta kapal Demon Brimstone segera mendekat untuk menerima 10.000 barel lumpur padat hasil pengeboran itu. Namun, tiba-tiba tekanan pada pipa pengeboran semakin tinggi dan tidak mau turun, bahkan setelah mesin dimatikan, hingga dimulailah petaka di mana bencana itu akan terjadi. Lumpur menyembur sangat deras dari pipa pengeboran. Vidrin dan Kaluza dari British Petroleum pun menyaksikan dan terkena langsung semburan lumpur itu. Mereka berhasil menghentikan semburan lumpur itu dan berhasil menahannya untuk sementara waktu dengan pipa penyumbat. Namun, tekanan terus bertambah dan semburan yang jauh lebih besar menghancurkan ruangan pengeboran dan mereka yang ada di sana tidak ada yang bisa melakukan apa-apa selain keluar dari ruangan itu. Namun, mereka sudah terlambat karena ruangan itu hancur oleh semburan lumpur bertekanan sangat tinggi itu. Lalu, hal mengerikan yang paling ditakutkan pun terjadi. Deepwater Horizon meledak dan seketika menghancurkan sebagian besar tempat itu. Mike yang berada di dek terpental karena ledakan itu. Sementara Jimmy yang sedang mandi juga terpental terkena proyektil ledakan dan membuat matanya terluka. Andrea yang berada di ruang kontrol pun segera meminta bantuan ke markas penjaga pantai Amerika di New Orleans. Penjaga pantai pun menerima banyak laporan terbakarnya Deepwater Horizon dan secepat mungkin melakukan evakuasi ke sana. Sementara itu, semua kru berusaha menyelamatkan diri dengan pergi menaiki si Kochi. Mike yang menemukan kru terluka pun segera membawanya ke titik kumpul penyelamatan. Namun, di titik kumpul penyelamatan, ia tidak menemukan Jimmy, sehingga ia memutuskan kembali mencari Jimmy. Situasi pun sudah semakin tak terkendali dan tim evakuasi baru tiba dalam 25 menit. Saat Mike menemukan Jimmy dan akan kembali ke titik penyelamatan, mereka menemukan lagi beberapa kru yang terluka dan berusaha menolong mereka, kemudian menaikkan mereka ke si Kochi. Sementara Mike dan Jimmy pergi ke ruang kontrol di mana di sana ada Andrea dan yang lainnya. Jimmy masih berusaha untuk menstabilkan Deepwater Horizon agar pipanya tidak meledak. Namun listrik sudah mati dan ia meminta Mike untuk menyalakan listrik dengan generator cadangan. Lalu Mike dan satu rekannya pun berusaha menyalakan generator itu. Namun sayangnya, ketika generator itu menyala, mereka sudah terlambat untuk mencoba menstabilkan Deepwater Horizon karena kilang dan segala peralatan sudah hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Jimmy pun meminta Mike untuk kembali agar mereka bisa menyelamatkan diri ke si Kochi. Namun, mereka lagi-lagi terlambat karena si Kochi terakhir sudah pergi meninggalkan mereka. Mereka pun segera mencari si Kochi cadangan yang ada. Dan untungnya masih ada si Kochi karet yang tersedia. Mereka pun lalu segera naik ke si Kochi itu. Tapi ketika Mike dan Andrea sebagai orang terakhir yang akan naik, terjadi ledakan besar lagi dan membuat si Kochi itu terjun meninggalkan mereka. Kini Mike dan Andrea harus memikirkan cara lain untuk bisa selamat. Awalnya Mike ingin langsung terjun ke air, namun minyak yang tumpah sudah terbakar di air dan mengepung mereka. Kalau mereka lompat, maka mereka akan tercebur ke kobaran api itu. Untuk itu,
Mike mengajak Andrea lompat dari tempat yang lebih tinggi agar mereka bisa melewati api itu. Di sini, Andrea sudah terlihat sangat panik dan frustasi sehingga ia terus menangis dan tidak mau ikut lompat bersama Mike. Touch me! Don't touch me! You jump! Namun, Mike memaksa dan mendorong Andrea agar ia lompat ke air. Untungnya, mereka bisa melewati kobaran api itu. Walaupun masih harus berjuang menjauh agar terhindar dari puing-puing yang berjatuhan, hingga akhirnya mereka bisa ditolong oleh regu penyelamat. Dan saat para kru selamat berada di kapal Demon Baxton, Jimmy mendata semua kru untuk memastikan semuanya selamat. Namun sayangnya, semua kru yang ada di ruang pengeboran tidak ada yang selamat. Dan dipastikan ada 11 orang yang tewas dalam musibah itu. Sementara ada 17 orang lainnya yang mengalami luka serius. Para korban selamat pun memanjatkan doa di atas kapal Demon Baxton. Lalu Mike bersama seluruh kru yang selamat pun kembali untuk mendapatkan perawatan. Lalu kemudian setelah mereka membaik, mereka harus menghadiri persidangan untuk memberikan kesaksian atas kejadian tersebut. Dan Mike Williams pun kini tak pernah kembali ke laut. Ia dan keluarganya kini tinggal di Texas. Sementara Andrea tinggal di California dan tak lagi bekerja di industri minyak. Dan Jimmy terus bekerja untuk Transocean. Selanjutnya, pengawas British Petroleum, Robert Kaluza dan Donald Vidrin didakwa atas pembunuhan tak disengaja. Kebakaran itu sendiri berlangsung selama 87 hari, menumpahkan 210 juta galon minyak ke Teluk Meksiko. Dan peristiwa itu adalah bencana pengeboran minyak terburuk sepanjang sejarah Amerika. Dan bagaimana ulasan filmnya kali ini? Kalau kalian suka, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru lainnya dari JK Cinema. Komen jika ada film yang ingin kita bahas dan sampai jumpa.